Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan kebaikan milik Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan inayahnya untuk berkumpul di rumahnya, di sebaik-baik tempat di muka bumi ini, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari maknanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Memberikan kepada mereka ketenangan. Oleh karenanya berada di masjid, teman-teman, akan membuahkan ketenangan. Di mana rumah Allah dimakmurkan di samping ibadah adalah dengan tempat belajar. Tempat belajar. Dan kita di dalam syariat Islam dituntut dari dua sisi ini. Kita dituntut untuk membangun masjid sebagai sarana dan tempat beribadah, tempat berkumpulnya umat, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas itu kita dituntut untuk memakmurkan, menjaga kemuliaan masjid. Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara meramaikannya untuk beribadah dan untuk berzikir kepada Allah. Dan salah satu bentuk zikir adalah dengan mempelajari agamanya, membaca Al-Quran, kemudian kita saling memahami maknanya, mempelajari kandungannya, untuk kita yakini, untuk kita amalkan, dan untuk kita sebarkan kepada yang lain. Itu tujuannya. Dan majelis ilmu, teman-teman, adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah. Apa dalilnya? Surah apa? Fauzan? Surah Jumu'ah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati ila yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai yang beriman, jika kalian diseru pada hari Jumat untuk melakukan apa? Untuk apa? Apabila kalian disuruh pada Jumat, maka segeralah. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna zikir di sini? Itu khutbah. Mendengarkan khutbah, mendengarkan faedah-faedah ilmu, bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian sempat melewati satu perkumpulan daripada salah satu daripada taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir sejenak. Ngapain mampir? Cicipi itu. Kalau umpama kita haus, dicicipi airnya agar melepaskan dahaga. Kemudian para sahabat ada yang bertanya, Ya Rasulullah, wa ma hilaqul dzikr? Apa yang dimaksud dengan hilaqul dzikr? Yaitu tempat apa yang dimaksud dengan riyadul jannah? Wa ma hiya riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala Nabi SAW, hilaqu adzikr, yaitu tempat orang-orang berkumpul di mana di sana ada zikir. Atha bin Abi Rabah rahimahullah dan yang lainnya juga pernah mengatakan, yang dikatakan hilaqu dzikr adalah yaitu di dalamnya dibahas tentang halal dan haram, tentang yang benar, tentang jalan yang salah, tentang jalan yang menuju kebaikan, dan yang mengingatkan manusia dari kerusakan. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan lanjutkan merupakan kuliah kedua. Kita masih di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura. Mana Syura? Siapa yang sudah hafal surat Syura? Nah, siapa? Dimas sudah hafal Syura? Belum ya? Si Rafi sudah ya? Baik. Ini diulang. Asy-Syura apa mana Syura? Musyawarah. Iya, musyawarah. Makna syura adalah musyawarah. Diambil dari ayat yang ada di dalamnya, nanti insyaallah akan berlalu bersama kita. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini mereka bermusyawarah di dalam urusan mereka. Baik itu urusan agama yang sifatnya dalam hal teknis ataupun dalam urusan dunia. Iya, dalam urusan dunia, baik dalam urusan tata negara, dalam urusan kemasyarakatan, urusan rumah tangga, dan urusan yang paling lebih kecil daripada itu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum-hukum yang sempurna di dalam kitabnya.
Malam ini akan kita melanjutkan dari ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Kemarin kita sudah membaca atau membahas 6 ayat pertama di surah Asy-Syura, dan malam ini dengan memohon taufik dan inayah daripada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan menyelesaikan beberapa ayat ke bawah, mengambil faedah-faedah ringan dari ayat yang mulia ini. Baik. Perhatikan teman-teman yang punya mushaf, ayat 7 ya, surah Asy-Syura ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat di terjemahan Departemen Agama ya, versi depan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah, kadzalik, dan demikianlah, auhayna ilaik, kami wahyukan kepadamu ya, Qur'anan Arabiyya, Quran yang dalam bentuk bahasa Arab. Baik. Coba kita lihat penggalan ayat ini teman-teman. Allah berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau. Siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dua makna. Kalau maknanya Allah Subhanahu wa taala berarti Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya. Dan ini akan kita jelaskan lepas ini insyaallah. Atau juga bisa malaikat Jibril alaihissalam. Dan terkadang teman-teman kalimat dhamir dalam Al-Qur'an, kami, ini maknanya bisa jadi dua, tergantung nanti uslub kalimat. Bisa maknanya adalah kami, maksudnya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala secara dirinya sendiri, dan bisa juga makna yang kedua adalah para malaikat. Para malaikat. Nah, terus bagaimana kita membedakannya? Mana kapan dimaksudkan adalah Allah dan kapan dimaksudkan para malaikat? Tergantung konteks ayat. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Tentang penjagaan malaikat kepada manusia. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Siapa kami di situ? Allah? Tidak. Para malaikat. Karena malaikat yang menjaga manusia. Jadi kalimat nahnu, kami dalam Al-Quran ada dua makna. Tergantung kepada uslub ayat. Baik. Adapun di ayat ini teman-teman, maknanya adalah nahnu di sini adalah Allah, bisa jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam imma dengan perantaraan Jibril ataupun melalui langsung. Nanti akan kita bahas. Baik. Oleh karenanya teman-teman, tidak benar syubhat orang Nasrani yang mereka mengatakan, kalian orang Islam mengatakan kami kafir, orang Nasrani. Padahal yang kami tidak boleh kita menduakan Tuhan atau menikahkan Tuhan. Padahal dalam Al-Quran banyak ayat bercerita tentang kami. Ini menunjukkan Allah itu bukan satu. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Memang ada. Nah, jawabannya adalah mereka harus tahu dengan qawaid bahasa Arab. Di mana bahasa Arab terkadang dhamir nahnu, kami, itu bukan maknanya adalah jamak, tidak harus jamak, tapi maknanya adalah bisa makna adalah li ta'zim, yang berbicara satu. Maknanya apa, Pak? Li ta'zim. Ini pengagungan terhadap dirinya. Allah mengagungkan dirinya. Sama kayak manusia juga demikian dalam hal sisi sisi praktek ya, atau contoh seperti ada Emir Qatar. Dia telah membangun fasilitas jalan contohnya. Maka dia akan bisa memberi titah, kami telah membangun. Ya, kami telah membangun. Apakah emir di situ berbicara dia ikut pula bersama-sama? Tidak kan? Dia cuma memberikan titah. Tapi apa tujuannya? Pengagungan. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah tentu lebih agung. Jadi cara membantah daripada klaim orang-orang Nasrani, maka kita katakan nahnu tidak mesti maknanya jamak, tapi maknanya adalah Allah dengan sendirinya wahdah. Tapi maknanya adalah lit ta'zim, itu pengagungan terhadap dirinya. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, auhayna ilaik, kami wahyukan kepada engkau. Siapa di sini engkau? Maksudnya kaf kepada siapa dhamirnya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Karena tidak ada nabi setelahnya dan tidak ada nabi semasanya.
Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, Pak. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ada kalanya satu zaman ada dua nabi. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ada dua nabi semasa beliau. Siapa itu? Khadir. Nabi Khadir. Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Tapi masanya sama, daerah dakwahnya berbeda. Ini menunjukkan, Pak, bahwasanya para nabi dahulu mereka diutus kepada kaumnya mereka masing-masing. Dan perluasan dakwah tidak melewati daripada batasan yang sudah ditentukan dalam hal dakwah. Paham? Kemudian juga nabi yang lain, Nabi Ibrahim. Ada nabi yang semasa dengan beliau. Siapa? Nabi Ismail. Bagus ya, anak beliau. Iya, Nabi Ismail alaihissalam, anak beliau. Bahkan 3 nabi malah. Satu lagi siapa? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut, beliau beliau ada hubungan saudara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti apa? Ada kalanya di masing-masing kurun ada 2 atau 3 nabi. Seperti contoh yang lain. Adik-adik, teman-teman. Nabi Isa alaihissalam. Siapa nabi yang semasa dengan beliau? Zakaria, kemudian Nabi Yahya. Itu 3 nabi Pak semasa. Bahkan mereka memiliki hubungan kekerabatan. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Baik. Nah, adapun Nabi SAW dhamir di sini adalah maksudnya Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Nah, sekarang teman-teman, penggalan ayat ini, wa kadzalika auhayna ilaik, demikianlah kami wahyukan kepada engkau. Inilah dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi dengan cara yang mulia. Dengan cara yang terjaga. Ya. Dan siapa yang tahu bagaimana metode cara nabi menerima wahyu? Ada beberapa hal. Ada beberapa cara. Anda masih ingat? 1, melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Yang kedua, ada suara gemerincing kayak semacam suara lonceng. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari di hadis pertama setelah di bab niat tentang niat di bab kitab Bad'u al-Wahyi, itu bab permulaan wahyu. Disebutkan panjang di sana. Tapi intinya secara ringkas, wahyu ada kalanya diterima oleh Nabi SAW dengan cara apa? Dengan cara suara gemerincing lonceng. Ya. Kemudian ketiga apa? Mimpi. Dengan cara mimpi. Taib. Yang keempat, dengan cara langsung pada Allah SWT. Kapan itu? Peristiwa Mi'raj. Karena Nabi terima wahyu itu. Ya kan? Baik. Hal ini Allah sebutkan di akhir-akhir surat ini, surah Asy-Syura. Allah berfirman bagaimana metode wahyu sampai kepada Nabi. Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idzni ma yasha." Ini metode cara menyampaikan wahyu. Metode penerimaan wahyu. Pertama, Allah tidaklah berbicara dengan seorang nabi pun atau tidaklah kontak dengan seorang pun manusia kecuali dengan tiga cara. Salah satu apa? Fayursila rasulan, diutus seorang rasul dahulu. Ini maksud rasul di sini adalah para malaikat. Siapa malaikat yang dikhususkan? Berapa jumlah malaikat yang dikhususkan untuk menyampaikan wahyu, Pak? 1. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Ada enggak malaikat lain? Ada, tapi tidak dikhususkan menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu hanya Jibril al-Amin, yang dipercaya di alam malakul maut. Adapun malaikat lain hanya sebagai pengawal. Sebagai apa, Pak? Sebagai pengawal. Jadi ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikannya adalah Jibril, membawa wahyu dengan pembawaan dengan cara membawa yang sangat mulia. Dan di sekitarnya dikelilingi oleh para malaikat, jumlahnya yang ribuan, sangat banyak sekali. Ketika dalam surah Al-An'am turun, di antara salah satu surat yang panjang tapi turunnya sekaligus adalah surat Al-An'am. Disebutkan dalam athar bahwasanya surat itu turun dikawal oleh puluhan ribu malaikat. Yang membawa malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi SAW malaikat Jibril, namun dikawal oleh banyak malaikat. Apa tujuannya, Pak? Tujuannya adalah agar pertama menunjukkan mulianya Al-Quran. Yang kedua, agar bagaimana Al-Quran ini benar-benar
original, benar-benar fresh, sampai kepada Nabi SAW tanpa ada masukan-masukan dari bisikan syaitan, was-was syaitan. Jangan nanti ketika Nabi ini wahyu, ada pula syaitan bisik, tambah kosakata atau apa. Ya? Tidak demikian, tetapi dijaga oleh para malaikat. Dan ini bentuk rasulan, pengiriman wahyu seorang rasul. Au min wara'i hijab. Terbalik ayatnya. Baik, kita lihat ayatnya sebentar. Kata Allah SWT, yang pertama apa tadi? Wa kadzalik wa ma kana libasharin an yukallimahu Allah illa wahyan, yaitu diwahyukan kepadanya langsung, ya. Kepadanya langsung berupa wahyu. Dan di sini di antara berupa wahyu teman-teman adalah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi secara langsung, ya, secara langsung, ya. Kemudian min wara'i hijab, di balik hijab. Dan ini berlaku kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bagaimana cara beliau menerima wahyu daripada Allah SWT? Apakah dengan suara gemerincing juga? Suara lonceng? Tidak. Tapi Nabi Musa datang ke mana? Ke Bukit Tursina. Ya, ke Bukit Tursina. Dan Nabi Musa berbicara, ya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam langsung tanpa ada perantara. Dan itu dengan cara dibalik hijab. Karena Nabi Musa tidak bisa melihat Allah SWT. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu pernah diminta olehnya. Nabi Musa alaihissalam ketika mau berbicara dengan Allah, dia pernah meminta kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkanlah zatmu kepadaku agar bisa kulihat engkau. Ini dalil Pak dalam surah Al-A'raf ya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tahu bahwasanya Allah bisa dilihat. Allah bisa dilihat. Ya, kenapa? Karena mustahil seorang nabi meminta kepada Allah hal yang tidak mungkin. Dan ini dalil menunjukkan bahwasanya para nabi semuanya sepakat Allah bisa dilihat. Tapi kapan, Pak? Di surga nanti atau di akhirat, ya di kiamat. Di dunia tidak bisa Allah dilihat. Di dunia Allah tidak bisa dilihat. Makanya Allah mengatakan, qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak bisa melihatku. Walakin dzur ilal jabal, tapi lihatlah kepada bukit itu. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia masih teguh bukit itu, maka engkau bisa lihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah meletakkan cahaya kemuliaannya di atas gunung, maka bukit itu serta-merta hancur. Iya, berantakan, hancur. Fa kharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa langsung pingsan. Ada yang mengatakan pingsannya lama, dalam masa yang lama. Iya. Kemudian setelah Nabi Musa selesai, falamma afaqa qala rabbi inni tubtu ilaik wa inni minal mu'minin. Ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, maka dia berkata, ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang beriman kepadamu. Ini teman-teman bagaimana kerinduan seorang nabi. Rindu dia kepada Rabbnya. Dan ini pelajaran bagi kita. Hendaklah kita setiap muslim rindu kepada Rabb kita. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Dari ketidaktahuan siapa Rabb sebenarnya menuju Rabb yang menuju pengenalan siapa pencipta kita. Dan hendaklah seorang muslim rindu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat muslim. Kita rindu untuk bertemu Allah. Ya, sebagaimana para nabi kerinduan mereka untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Bahkan cita-cita mereka. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan satu doa. Doa yang sangat ma'ruf. Dan saya berharap, saya yakin kawan-kawan sudah hafal. Tapi kalau yang belum, untuk dihafal. Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada para sahabat. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kerinduan hati untuk berjumpa denganmu. Yang kedua, salah kalimatnya, ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan mata untuk melihatmu. Wasyauqa ila liqa'ik, dan hati yang rindu untuk berjumpa denganmu. Ini siapa yang baca, Pak? Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau membaca doa ini menunjukkan apa? Beliau adalah orang yang sangat rindu kepada Allah dan beliau meyakini Allah bisa dilihat. Tidak sama dengan orang-orang yang ahlul kalam, orang Mu'tazilah dan semisalnya. Mereka tidak meyakini Allah tidak bisa dilihat. Kenapa? Kalau Allah bisa dilihat berarti Allah punya arah dong. Allah ada di jihad. Dan ini sifat makhluk. Nama orang falsafah ya, falsafah. Pemikiran mereka ya lebih mendahulukan ini, mendahulukan akal. Dan Ahlus Sunnah sepakat Allah bisa dilihat. Dan dalil sangat banyak. Dalil masalah Allah dilihat sangat banyak. Dalam Al-Quran juga banyak.
Apa dalil menunjukkan Allah bisa dilihat dari kiamat? Nah, Rafi, surah Al-Qiyamah. Al-insan apa? Al-insan ada ya? Taladul a'yun. Ada di surah Al-Qiyamah. Coba ayat baca ini. Nadhira. Terus ahsan, Masya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhira. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Wajah yang penuh kebahagiaan. Ila rabbiha nadhira. Di mana wajah itu melihat kepada Rabbnya. Wajah, teman-teman, bukan berarti wajah saja, tidak. Fisik tubuh manusia. Artinya wajah adalah bentuk perwakilan daripada manusia. Pada hari itu ada wajah-wajah manusia yang berbahagia, berseri-seri. Kenapa? Kepada Rabb mereka, mereka sedang memandang. Dan melihat wajah Allah, teman-teman, adalah puncak daripada seluruh kenikmatan. Pada dalilnya adalah hadis dari sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Ya, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, fanada munadin atau fayaqulu Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan berfirman memanggil penduduk surga, "Ya ahlal jannah." Wahai penduduk surga, "Aturiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian aku tambahkan sesuatu nikmat? Jadi penduduk surga, setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka menikmati kehidupan yang nikmatnya tiada tara. Tiada satu detik pun kecuali dipenuhi dengan nikmat. Dan tidak ada satu detik pun yang bercampur dengan kesedihan. Itu surga, Pak. Beda kita di dunia ya, Pak. Pak Abu Fuzan. Kalau kita di dunia, hari-hari kita gimana, Pak? Ada bahagia, tapi tidak jarang diselipi dengan kesedihan. Kalau kita yang sudah punya keluarga, kadang anak lah rewel, butuh ini, butuh itu, kadang kurangnya kemampuan kita. Kalau mahasiswa lain lagi pencorobannya, ya, apa kadang mungkin dosen tidak masuk atau kuliah gak nilai gak bagus atau galau pingin menikah, tidak juga dapat izin sama oleh orang tuanya, itu bisa jadi itu bahagia kadang-kadang diselipi dengan apa? Dengan kesedihan. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Mihan zaman la tantadhi." Ujian hidup ini tidak pernah berhenti. Iya. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Adapun bahagianya sekali datang bagaikan datangnya hari Lebaran. 2 kali setahun. Taib. Nah, di saat itu manusia telah menikmati kenikmatan sampai mereka lupa bahwasanya mereka akan melihat Allah. Mereka lupa ingin melihat Allah. Maka Allah memanggil, "Wahai penduduk surga, mau tidak kalian saya tambahkan nikmat?" Kata mereka apa? Fayaqulun, mereka berkata, "Ya Allah, ya Rabbana, ya, alam tubayyit wujuhana." Bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Ini dalil menunjukkan bahwasanya penduduk surga masuk bukan seperti wajah saya dan bukan seperti wajah bapak-bapak, tapi wajah yang lebih baik dekorasinya daripada ini. Alam tubayyit wujuhana wa tunajjina minan nar wa tudkhilna jannah. Engkau telah masukkan kami ke dalam surga, engkau pelihara, engkau lindungi kami dari azab neraka. Apalagi yang lebih nikmat daripada ini? Dan puncak kenikmatan yang luar biasa. Tetapi teman-teman, ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan. Fayakshiful hijab. Maka Allah membuka tirainya. Membuka hijab yang selama ini menutupi mata manusia dengan keagungan wajahnya yang mulia. Kemudian ketika itu, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilallahi subhanahu. Maka ketika itu tidak ada nikmat yang lebih nikmat, yang lebih puncak melebihi daripada melihat, memandang kepada Allah tabaraka wa taala. Ini dalil kata manusia, kata para ulama, teman-teman, bahwasanya melihat wajah Allah adalah puncak segala seluruh kenikmatan. Kemudian Nabi setelah membaca hadis tadi, beliau berkata, kalau kalian mau membaca ayat, lihatlah firman Allah dalam surat dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman itu di akhirat nanti ada al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan itu? Nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan saya dan kita semua serta saudara kita seluruh kaum muslimin untuk memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan juga Allah sangat indah. Allah Maha Indah. Kita dikenalkan dengan Rabb yang sangat indah. Berbeda dengan, kita tidak perlu mencari-cari, Pak. Beda dengan orang-orang yang terpapar kepada menjadikan Tuhan yang berasal dari akal mereka, sehingga mereka bikin Tuhan aneh-aneh. Tuhan berkepala naga, Tuhan berkepala sapi, Tuhan bertangan 8, Tuhan bawa bentungan, tahu bentungan?
Kalau memukul itu giginya besar-besar, kayak bentungan. Dan kenapa demikian teman-teman? Karena Tuhan mereka berasal dari akal. Tuhan berasal dari akal. Dan kita dikenalkan dengan Tuhan yang maha agung. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita tidak bisa lihat Tuhan Allah di muka bumi ini? Apa jawabannya, Pak? Karena dunia bukanlah tempat kita berlezat-lezat. Dan melihat wajah Allah adalah puncak kelezatan, tidak layak kita nikmati di muka bumi. Itu jawabannya. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala tentang wahyu, aumi wara'i hijab au yursila rasulan. Ini yang maksud tadi. Itu dan diutusnya seorang rasul. Jadi di ayat ini ada 3 tahapan wahyu. Pertama apa tadi? Apa yang pertama tadi? Diberikannya dengan cara wahyu secara langsung, baik itu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW di peristiwa Mi'raj, atau dengan berbicara dengan para nabi yang lainnya, aumi warah hijab, atau di belakang hijab, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam sampai beliau diberi gelar dengan kalimullah. Yang ketiga adalah diberikan rasul yang diutus kepada mereka. Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang metode wahyu teman-teman, maka kita lanjutkan. Allah berfirman, Qur'anan Arabiyyan, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran yang berbahasa Arab. Dan ini menunjukkan mumayyiz atau keutamaan bahasa Arab di atas bahasa yang lain. Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang terpilih, yaitu bahasa Arab. Ya, dan saya sudah sering ulang kepada kawan-kawan bahwasanya bahasa Arab bahasa yang paling kaya, memiliki keutamaan yang sangat banyak, di antara bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling banyak kosakatanya, bahasa yang tidak berubah. Bahasa yang tidak pernah berubah. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah SWT, litunzira ummal qura. Yani Al-Quran ini wahyu diturunkan, apa tujuannya teman-teman? Litunzira ummal qura, agar kalian memberi peringatan kepada ummal qura. Siapa ummal qura di sini, teman-teman? Apa makna ummal qura di sini? Yaitu penduduk kota Makkah. Penduduk kota Makkah. Ummul Qura disebut dengan Ummul Qura. Sampai sekarang masih ada ya, jamnya Ummul Qura ya di Mekah. Apa Ummul Qura itu teman-teman? Ibu kota-kota, ibu kota. Gitu. Kenapa Mekah disebut dengan Ummul Qura? Ada penjelasan oleh sebagian para ulama. Pada Mekah di masa itu, Pak, bukanlah kota bukanlah kota besar, tidak. Mekah seperti sekarang kota kecil. Dan kota yang gersang, tidak dikenal di dunia internasional secara menyeluruh. Ya, tidak seperti negara Daya Persia dan Romawi di kala itu. Tapi kenapa Allah SWT mengatakan Ummul Qura? Di antara penjelasannya kata para ulama, karena Mekah secara silsilah sejarah itu memiliki sejarah yang sangat besar. Memiliki tamadun dan peradaban yang hebat. Kenapa? Karena Mekah dikenali dan dilewati oleh seluruh para nabi. Dilewati oleh seluruh para nabi. Coba, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad kenal dengan namanya kota Mekah. Iya, kenal dengan kota. Apalagi dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang jauh dahulu sebelum Nabi SAW diutus. Beliau sudah kenal dengan kota Mekah. Ka'bah itu siapa yang membangun ulang, teman-teman? Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Jadi kota yang penuh dengan sejarah. Kota yang penuh dengan sejarah peradaban. Dan peradabannya bukan peradaban orang-orang ini rendahan, tidak, orang-orang hebat. Makanya disebut dengan Ummul Qura sebagai pemulihan terhadap kota Mekah. Waman haulaha, dan di sekitarnya, kota-kota di sekitarnya. Kota di sekitarnya bisa jadi maksudnya adalah kota-kota yang ada selain di kota Mekah. Dahulu teman-teman, selain di kota Mekah apa? Kota yang didakwahi oleh Nabi SAW, Taif contohnya. Taif itu termasuk kota yang didakwahi oleh Nabi. Nabi SAW berjalan dari Mekah menuju Taif. Ketika dakwah beliau tidak diterima di kota Mekah, maka beliau berjalan ke Taif. Berjalan dengan perjalanan panjang. Ya. Dan ini sebagian penjelasan dahulu di surat Al-Jin dan juga surat Al-Ahqaf. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah SWT, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, agar engkau wahai Muhammad juga memberi peringatan dengan Al-Qur'an itu akan adanya hari al-jam', hari berkumpulnya manusia. Seluruh makhluk akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terselip seorang pun. Tak ada tanpa pengecualian, tidak ada. Semua akan berkumpul. Iya. Allah SWT berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Iya. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda.
Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya, sangat detail, dan semuanya akan datang menghadap kepada Allah fardan, sendiri-sendiri. Pak Agin datang sendiri, Fauzan datang sendiri, saya sendiri. Saya akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa saya. Semua kesalahan yang saya lakukan akan saya bawa kepada Allah, dan semoga kita berharap tentunya Allah ampuni dosa-dosa kita. Tetapi semua manusia akan membawa pertanggungjawaban kepada Allah Rabbul Alamin. Masing-masing. Ayah tidak bisa dibantu oleh anak. Demikian sebaliknya. Istri, berapapun sayang kita kepada istri kita, kita tidak bisa bantu istri kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya manusia akan pulang kepada Allah. Kemudian yaumul jam'i la raiba fi, hari yang tidak ada keraguan padanya. Kenapa ayat ini sering diulang-ulang, Pak, dalam Al-Qur'an? Hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat, hari berbangkit, tidak ada keraguan padanya. Kenapa sering diulang, teman-teman? Benar, karena banyak manusia yang tidak beriman dengan hari-hari berbangkit. Dan itu dimulai dari orang-orang Arab jahiliyah secara umum. Mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Iya. Kul yuhyi dalam surah Yasin, kul yuhyi wa hiya ramin. Apa ayatnya? Coba kita lihat ayatnya di surah Yasin. Bagaimana orang-orang kafir itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka membawa tulang belulang yang sudah lama sekali. Atuk-atuknya mati atau jenis apa, tulang yang lain. Maka dia dibawa kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, ya, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Wahai Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini? Jadi diremas tulang-tulang yang lapuk itu, Pak. Kemudian dilepaskan di depan Nabi SAW. Wahai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan tulang-tulang? Ini bentuk apa? Istihza. Menunjukkan mereka tidak beriman kepada hari berbangkit. Tidak masuk akal mereka. Mereka beriman kepada Allah, beriman. Tapi dalam urusan qudrah Allah, dalam kemampuan Allah membangkitkan manusia, bagi mereka tidak masuk. Sulit. Maka kata Allah mengatakan, Qul, wahai Muhammad, katakanlah, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang belulang itu ialah yang telah menciptakannya di awal pertama. Dan itu tidak sulit bagi logika kita. Allah menciptakan manusia, ada contoh tidak sebelumnya, Pak? Tidak ada. Berarti apa? Allah ciptakan kita manusia ini dengan bentuk yang sangat gagah, yang beragam, tak satu pun yang sama dengan yang lain. Tidak ada yang sama dengan yang lain. Apa dasarnya? Satu orang pun, Pak, walaupun kita lahir dari ibu dan ayah yang sama, kita tidak sama, Pak. Beda-beda. Baik tabiat, wajah, hatta apa namanya nih? Sidik jari. Sidik sari Dimas sama Fauzan sama enggak? Enggak sama. Coba kalau dia punya sidik jari, pasti berbeda basmahnya. Iya. Fingerprintnya beda. Kenapa? Berbeda. Ini menunjukkan Allah SWT sangat mampu menciptakan segala sesuatu dengan mudah. Nah, membangkitkannya, Pak, kira-kira mana yang lebih mudah bagi Allah? Membangkitkan jauh lebih mudah. Mana yang lebih sulit? Menciptakan sesuatu yang belum ada atau memperbaharui yang sudah ada? Mana yang sulit, Pak? Menciptakan sesuatu yang belum ada, itu paling berat. Apa ini sudah ada, Allah sudah ciptakan, maka mudah. Allah mengatakan dalam ayat, illa kalamhil basar. Allah bangkitkan manusia itu hanya dalam apa? Bagaikan sekejap mata. Sulit, tidak sulit bagi Allah SWT. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, dan di akhirat nanti manusia itu hanya dua golongan saja, tidak ada yang ketiga. Satu golongan adalah komunitas surga, dan satu golongan lagi komunitas neraka. Nggak ada yang ketiga, Pak. Anda mau sewa pula flat di sana? Nggak ada. Nggak ada sewa flat. Tempat hanya dua. Immal jannah wa imma an-nar. Ya, dan ini juga sebagaimana firman Allah di surat Hud ayat yang ke-109, Allah berfirman, atau 105, Allah berfirman, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di akhirat hanya ada dua, ada orang yang menderita dan ada orang yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa fil jannah, fa ammal ladzina syaqu fa fil nar, lahum fiha zafir wa syahid. Adapun orang yang celaka adalah orang yang mereka dimasukkan tempatnya ke dalam neraka, dan mereka di dalamnya mengeluarkan di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan rintihan yang luar biasa. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang yang berbahagia adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga. Inilah dua kelompok manusia di akhirat kelak. Baik. Kemudian kita belajar ke ayat 8. Bahwa
Bahwasanya Allah berfirman, "Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah." Andaikan Allah berkehendak, maka tidak sulit, maka Allah akan menjadikan mereka manusia semuanya ummah wahidah, umat yang satu, united. Apa maksud ayat ini, teman-teman? Yakni kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan manusia ini semuanya beragama Islam. Tapi kenapa kok manusia berbeda-beda? Ada Muslim, ada Hindu, ada Kristen, dan yang lainnya. Kenapa demikian, teman-teman? Ada hikmah di baliknya. Hikmah yang besar. Hikmatun balighah. Nah, kalau Allah mampu, Pak, mungkin tidak Allah menciptakan manusia ini semuanya Muslim, sehingga masjid penuh. Nggak ada kita berantem-berantem, Muslim semua. Ya, paling kalau pertikaian rendah, tidak ada yang sampai apa namanya di posisi Muslim, di posisi kafir, nggak ada. Semua Muslim. Apa sulitnya bagi Allah? Nggak sulit. Tetapi kenapa tidak dijadikan demikian? Ada hikmah yang sangat besar. Ada hikmah yang sangat besar. Ini dalil menunjukkan, teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu di atas segalanya dan perbuatannya tidak kita tanya. Iya, tidak kita tanya. Dan ketika seseorang dipilih oleh Allah menjadi muslim, ini adalah pemberian yang tiada tara. Pemberian yang tidak bisa kita nilai dengan dunia. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan siapa saja ke dalam rahmatnya, siapa yang dia kehendaki. Nah, inilah orang-orang Islam yang Allah kehendaki rahmatnya, kebaikannya, Allah beri petunjuk mereka kepada Islam. Dan jumlah mereka tidaklah banyak. Mana yang banyak, orang Islam kah atau orang kafir di dunia ini? Sensus 2023, ada wacana, Pak? Mana yang paling banyak? Islam kah apa kafir? Kafir paling banyak. Iya, mungkin 2 miliar lah paling orang Islam di dunia ini, lebih kurang sekarang ini. Ya. Nah, kafir berapa? Berapa jumlah manusia sekarang semua? 7 miliar. Sekitar coba ya, 7 miliar. Kalau 7 miliar, Muslim cuma 2 miliar. Berapa sisanya? 5 miliar. Kafir semua. Subhanallah. Kafir semua. Nah, ini tugas adik-adik nih. Kawan-kawan anak-anak muda. Ya. Tugas kita bagaimana menyampaikan Islam, memberikan informasi Islam, pesan-pesan Islam yang benar kepada mereka. Karena banyak hari ini cara pandang orang-orang non-Islam terhadap Islam adalah kita digambarkan sebagai sosok orang-orang yang yang killer, sosok teroris, sosok yang haus darah gitu. Nah, ini tugas kita untuk menyampaikan kepada mereka. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah SWT, وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِرٍ. Adapun orang-orang zalim tidak ada bagi mereka wali, penolong, ya. Dan tidak pula ada bagi mereka seorang pelindung, ya, seorang penolong ataupun pelindung. Baik. Orang kafir, teman-teman, tidak ada penolong bagi mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Apalagi di akhirat tidak ada penolong bagi mereka. Dan maksud kezaliman di sini apa? Kezaliman orang-orang, yaitu kezaliman orang-orang kafir yang mereka menyembah kepada selain Allah, ya, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Perhatikan, teman-teman, saya ingin sampaikan satu faedah dari ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi hidayah kepada sebahagian orang untuk masuk Islam, sementara banyak yang lain ditinggalkan di atas kekafiran. Tentu ada hikmah yang besar. Namun yang ingin kami tekankan adalah hidayah Islam yang diberikan oleh Allah kepada setiap Muslim agar kita mengenalnya dan beribadah kepadanya. Apakah ketika seseorang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya untuk siapa? Untuk Allah kah atau untuk kita? Kenapa untuk Allah? Kan Allah kita sembah. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah tidak mendapatkan faedah dari apa yang kita lakukan? Kan kita beribadah. Dapat enggak? Allah sendiri dapat ibadah, dapat apa enggak? Dapat keuntungan enggak? Allah enggak dapat. Enggak dapat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya seseorang ketika beribadah sejatinya dia sedang berbuat baik untuk dirinya. Bukan berbuat baik untuk Allah. Jadi jangan sampai salah sangka pula kita, kalau saya tidak beribadah berarti Allah rugi dong. Iya, ada kerugian untuk Allah. Tidak, yang rugi itu kita, teman-teman. Makanya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat, justru sukanya yang dilarang, yang diperintahkan justru ditinggalkan, ini sejatinya dia sedang berbuat baik untuk diri, sedang berbuat buruk untuk dirinya. Allah tidak rugi. Allah tidak rugi.
Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW pernah meriwayatkan hadis dari Allah SWT. Ini menunjukkan dalil hadis kursi. Allah SWT berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala qalbin qamu ala apa atqa qalbin rajulin wahid minkum." Andaikan setiap kalian, semua kalian memiliki hati sebagaimana hati orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Andaikan semua manusia seperti Nabi Muhammad semuanya. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak nambah manfaat sedikit pun dalam kerajaanku. Berarti apa, Pak? Andaikan semua manusia kafir, tidak ada yang kenal dengan Allah, mau ibadah lagi, Allah tidak akan turun dari kekuasaannya. Allah tidak akan rugi sedikit pun dari kerajaannya. Demikian sebaliknya, andaikan manusia kufur kepada Allah, hal itu tidak akan mengurangi dan tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya ibadah adik-adik, jangan sangka kita sedang berbuat baik pada Allah. Tidak. Tapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya, karenanya ibadah jangan sampai diremehkan. Baik. Berikutnya kata Allah, amittakhadhu min dunihi awliya, dan atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maksudnya di sini adalah orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka mengambil wali-wali sebagai tandingan bersama Allah. Siapa wali mereka? Dijadikanlah orang-orang soleh, orang-orang berjasa di kaum mereka, mati kemudian dibangun patung dan dijadikan sebagai wujud wali. Apa maksud wali, teman-teman? Yakni perantara antara manusia dengan Allah. Ini wali namanya. Namanya wali apa? Perantara antara manusia dengan Allah Rabbul Alamin. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, teman-teman. Kalau pengambilan wali, terkhusus orang-orang baik, itu dia orang saleh. Jangankan orang saleh, Nabi saja nggak boleh dijadikan sebagai wali ketika mereka sudah meninggal dunia. Apa maksud wali? Yakni, contohnya gini, seseorang meminta kepada Allah dengan kemuliaan wali fulan, tapi wali sudah meninggal dunia. Boleh apa tidak? Tidak boleh dalam Islam. Bahkan ini adalah kantor pos yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Tak boleh. Hatta Nabi, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan apa? Dengan perantaraan wali fulan, dengan perantaraan roh Nabi. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun Nabi. Apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Dan perbuatan ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan besar. Bahkan perbuatan orang kafir ini dicela oleh Allah SWT dalam banyak ayat. Ayat semisal. Seperti di dalam Al-Baqarah, di dalam surat Yunus, Allah berfirman, mereka mengambil, kayak apa bunyi ayatnya? Sebentar ya. Surat Yunus, ayat yang perhatikan kata Allah SWT ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, di mana sesembahan itu tidak bisa menolak mudarat dari mereka dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Ini bentuk Tuhan yang kacau. Kenapa? Tidak bisa nolak mudarat, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Itu bukan Tuhan namanya, Pak. Wa yaqulun, dan mereka berkata, siapa mereka di sini? Orang-orang Arab jahiliyah. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Coba ayat terang sekali. Mereka pemberi syafaat. Siapa itu? Para wali-wali mereka. Jadikan patung Latta, patung Uzza. Ini orang-orang jahiliyah. Kalau umat Nabi Nuh lain lagi. Dia jadikan Wa, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr, 5 orang. Ini orang-orang saleh semua, Pak. Orang yang disembah itu ahli tauhid. Yang disembah ahli tauhid. Dia bertauhid kepada Allah semasa hidupnya. Andai dia setelah mati dijadikan sebagai wasilah kesyirikan. Andaikan dia hidup, Pak, maka dia tanya, kenapa kalian sembah saya? Saya pengen ajak kalian akan bertauhid kepada Allah. Saya disembah. Sama dengan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa pernah tidak berbuat syirik? Pernah. Pernah tidak ngajak orang-orang Nasrani Kristen, ayo sembah saya? Tidak pernah. Yang diperintahkan apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku perintahkan kepada mereka, ya Allah, kecuali apa yang aku perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu siapa?
Allah Rabbul Alamin. Dan ini masih disebut dalam surah Maidah, juga disebut di dalam Bible yang masih belum ada penyimpangan. Nah, gitu. Tetapi justru dijadikan sebagai wali. Nah, bagaimana kondisi mereka? Mereka termasuk orang-orang yang mengadakan penyimpangan dalam agama. Fallahu wal wali, dan dialah Allah satu-satunya maha pelindung, wa huwa yuhyil mauta, dan dialah Allah satu-satunya yang menghidupkan manusia setelah kematian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ini ayat, teman-teman, memberikan faedah kepada kita. Allah lah satu-satunya, menunjukkan uluhiyah Allah dalam hal tauhid. Allah lah satu-satunya tempat kita memberikan ibadah, apapun jenis ibadah. Iya, ibadah bukan hanya sholat adik-adik, tapi ibadah banyak macamnya. Berdoa, tak boleh kita meminta doa, wahai Fatimah, wahai Hussein, wahai Hasan, boleh tak? Tak boleh, sebagaimana ikut orang Syiah. Atau sebagian orang mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai wali fulan, wahai Syekh fulan, Syekh Ibnu Khattab. Tak boleh, Pak. Orang sudah mati, tak bisa apa. Masa orang yang sudah mati kita minta? Tak boleh. Dan ini adalah bentuk penyimpangan di dalam apa? Dalam urusan syariat. Baik. Barangkali kita juga sampai ayat ini, 3 ayat yang mulia ini di surat Asy-Syura, dan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Adapun di antara faedah ringkasan faedah dari ayat ini adalah, pertama, dalil menunjukkan tentang taqrirun nubuwah al-Muhammadiyah, menunjukkan dalil tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi itsbatil wahyi ilahi, sebagai apa yang ditetapkan oleh wahyu Al-Quran. Ini dalil menunjukkan Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syarafu Makkah, kemuliaan atau keutamaan kota Makkah, bitasmiyatiha ummul qura atau ummul mudun wal hawadir, yang disebut oleh Allah dalam ayat ini sebagai apa? Sebagai ummul qura, kotanya, induknya segala kota-kota yang ada, kota yang bersejarah, kota yang penuh dengan kisah atau sejarah peradaban. Kemudian yang ketiga adalah masyru'iyatu at-ta'lil li af'ali wal ahkam. Itu masyru'iyah atau syariatnya syariat Allah Subhanahu wa taala dan hikmah-hikmahnya yang mesti berlaku, Baik. Insyaallah teman-teman akan kita lanjutkan di ayat berikutnya pada pekan depan. Sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kalau ada tanya jawab, kami persilakan. Silakan. Iya. Iya. Baik. Kalau asbabun nuzul, begini teman-teman. Ringkasnya, terkadang ada surat-surat yang diturunkan oleh Allah SWT ibtidaan duna sababin nuzul. Diturunkan secara langsung tanpa ada sebab nuzul. Sebab nuzul itu tanya, apa sebab kaitannya ayat ini turun? Dan ada yang kedua, memang dimulai dengan sebab. Silakan dengan asbabun nuzul. Ada sebab-sebabnya. Mana yang lebih banyak dalam Al-Quran? Yang lebih banyak yang pertama. Banyak ayat-ayat dan surat-surat tertentu Allah turunkan tanpa sebabun nuzul. Adapun surat Asy-Syura, teman-teman, sampai saat ini sejauh yang kami ketahui, kami tidak menemukan ada sebab nuzul. Surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura secara surat ya, kami tidak menemukan, wallahu alam, mungkin nanti kita baca lagi, tapi sejauh yang kami ketahui tidak ada asbabun nuzul surat ini. Berarti apa? Surat ini turun secara langsung. Dan ini banyak dalam Al-Quran, Pak. Ayat atau surat yang paling banyak dalam Al-Quran adalah nuzila ibtidaan, diturunkan secara langsung. Allah mulai langsung, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa gitu, langsung Allah turunkan. Tetapi juga ada di sana ayat-ayat atau surat-surat tertentu Allah turunkan karena sebab. Oleh karena para ulama seperti Imam As-Suyuti, beliau menulis, banyak para ulama yang lain menulis buku-buku khusus berkaitan dengan asbabun nuzul. Asbabu an-nuzul. Di sana nanti disampaikan tentang asbabun nuzul. Tapi ada yang sahih, ada yang tidak. Namun ala kulli hal, asbabun nuzul termasuk hal yang penting untuk kita pelajari, apalagi orang-orang yang kawan-kawan yang berkonsentrasi dalam ilmu tafsir ya, atau ulumul Quran, ini dipelajari. Tapi tidak mesti semua surat atau ayat ada asbabun nuzul, wallahu a'lam. Baik, saya difahami Pak ya? Ada yang lain silakan. Adik-adik, silakan Pak Haji. Hmm.
Sudah pasti, Pak. Kalau sudah dikatakan sudah dijadi muslim, bisa jadi ada peluang, ada kemungkinan. Selama dia masih hidup, maka masih ada peluang dia akan berubah. Seseorang ditakdirkan lahir sebagai muslim, ditakdirkan lahir sebagai kafir. Ini sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa jadi posisinya di jalan stagnan, di jalan yang sama, muslim tetap muslim sampai mati, kafir sampai kafir mati, bisa jadi ceng tuh. Dan ini ya realita dalam hidup. Ada orang muslim yang jadi kafir, ada orang muslim yang kafir jadi muslim. Atau bisa dua-duanya bergabung di Islam atau di kafir. Itu bisa jadi. Semuanya apa? Takdir dan titah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, Pak, inilah hasil kehidupan. Kita tidak bisa memastikan siapa fulan yang akan masih di atas Islam, yang menjadi kafir, tidak bisa. Selama dia masih ada peluang hidup, berarti ada peluang untuk berubah. Yang namanya dunia apa? Ditajaddad, terus berganti dan berubah. Nah, gitu. Makanya saya dan kita semua, kita mesti berada di atas ada kita campur kehidupan kita di samping berbaik sangka kepada Allah juga ada rasa kekhawatiran. Jangan bangga melulu kita semua tidak ada jaminan. Jadi kita duduk di majlis sekarang bersama sebagai muslim membaca kitab Allah, tidak tahu kita fitnah apa yang akan menimpa waliyadzubillah. Ya, betapa banyak dai-dai hebat, orang-orang hebat, orang terkenal, bahkan sekelas ulama, tapi justru mati di atas kafir. Apa sebabnya, Pak? Hidayah. Takdir. Kita tidak bisa menentukan. Karena kita hanya bisa minta kepada Allah, ya Allah tetapkan aku di atas Islam. Sebagaimana doa, bahkan Nabi Yusuf juga pernah berdoa. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Jadi jangan pernah pede dengan pencapaian hari ini. Kenapa? Hidup ini terus disaring oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi kalau yang kafir muslim itu semua takdir. Semuanya adalah takdir. Kapan kita tidak tahunya itu takdir, Pak? Tahunya itu takdir telah terjadi. Setelah terjadi, oh si fulan, itu takdir dia sebagai lain. Nah, tugas kita sebagai muslim apa? Kenalkan dia kepada Islam. Ajak dia kepada Islam. Mudah-mudahan dengan cara pengajakan tadi, Allah jadikan sebab hidayah dia untuk masuk Islam. Gitu, Pak. Allah. Iya, Pak. Apa yang sudah ditampan di laut itu apakah bagian dari takdir yang tidak bisa dibuka itu dengan doa? Baik. Baik, masalah takdir kan para ulama menjelaskan. Ada takdir yang sifatnya adalah takdir yang tidak bisa dirubah, itu yang di Lauhul Mahfuz. Dan itu tidak seorang pun yang tahu apa isinya kecuali Allah Rabbul Alamin, hatta malaikat Jibril. Jibril enggak tahu. Jibril enggak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz. Karena di Lauhul Mahfuz itu juga tercatat masalah kapan hari kiamat. Harinya kapan dicatat. Semua urusan makhluk yang sudah terjadi, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang sahih tentang qalam, uktub ma aktub ya Allah. Tulislah wahai pena, apa yang akan aku tulis ya Allah? Uktublah adalah maqadirul khalaiq. Ya, ila yaumis saah. Catatlah semua takdir makhluk, urusan makhluk yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berarti apa? Semuanya tercatat di sana. Tapi siapa yang tahu, Pak? Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang termasuk juga itu? Yang mati muslim, yang mati kafir, gak ada yang tahu satu pun kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan itu adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Adapun takdir yang kedua adalah ada namanya takdir yang bisa dirubah. Itu takdir yang ada dibawa oleh para malaikat. Di tangan para malaikat. Kan ada namanya, kita kalau bicara masalah takdir, ada pembahasannya nanti. Takdir sanawi, ada namanya takdir takdir yaumi. Itu kan ada tuh. Sebagaimana sebab turunnya penjelasan tentang turun malam Lailatul Qadar. Kenapa para malaikat ruhul amin dan para malaikat turun ke bumi pada hari yang mulia untuk menetapkan takdir setahunan. Siapa yang akan mati di tahun itu, siapa yang mati di tahun itu. Dan ini menunjukkan besarnya kemuliaan takdir yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Siapa yang bawa? Para malaikat. Nah, apa yang akan terjadi di tahun itu? Itu yang dibawa oleh para malaikat. Yang dibawa oleh malaikat. Nah, apa isi yang dibawa malaikat ini? Sumbernya dari Lauhul Mahfuz. Yang sumber di Lauhul Mahfuz nggak bisa diganggu juga dengan doa. Tetapi kapan takdir mana yang bisa diganggu yang bisa dirubah dengan doa? Takdir yang ada di tangan malaikat. Nah, kapan kita tahunya, Pak? Tahunya setelah kita berdoa. Kita berdoa, kemudian apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah SWT, ya. Dan sebab kita berdoa pun juga sudah tercatat di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, Pak, perbanyak sajalah kebaikan. Perbanyak saja kebaikan. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam. Jagalah keistiqomahanku di atas agamamu. Lindungi anak-anakku dari segala mara bahaya, fitnah, dan tetapkan mereka di atas tauhid, dan titipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi di zaman sekarang, Pak. Zaman yang terus bertambah, apa namanya, beranak pinak segala bentuk fitnah dan kejahatan. Silakan, Pak. Katakan jadi yang ketika ada pada kiri kanan Ya. itu yang dilakukan itu volume dari kita, tapi di terbaca cuma yang itu Dia tahunya Pak yang di Lauhil Mahfuz atau tidak, apa yang Anda pilih dan sudah terjadi. Itu tahu kita, berarti ini yang tercatat dulu. Contoh gini. Contoh umpama seseorang mati bunuh diri, Pak. Mati bunuh diri. Kapan kita tahu bahwasanya takdirnya ditakdirkan mati bunuh diri? Setelah dia mati. Makanya kita berarti ini yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Karena sudah terjadi. Adapun kalau masih di bawah kita diberikan pilihan, ini mau jalan kiri apa jalan kanan? Mau ambil mana, Pak? Ini masih ada pilihan. Kita tidak tahu yang mana saya mau, yang tertulis oleh Mahfuz. Ketika kita menempuh kanan, berarti itu yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya dalam urusan takdir, teman-teman, ini adalah asrarullah, rahasia Allah yang sangat dalam. Dan seorang Muslim hanya kita mengikuti rambu-rambu agama, dan kita tidak bisa bersandar kepada apa? Kepada kepada kemampuan diri, tapi kita bersandar kepada Allah Rabbul Alamin, sang pemilik takdir. Nah, jadi kalau tadi yang mana, Pak? Saya mau kiri atau mau kanan? Kiri kanan ini masih pilihan, belum tahu kita takdir kita yang mana. Saya mau menikahi ini si fulana atau fulana 01, nggak tahu kita. Nah, setelah ternyata Fauzan ambil fulana, berarti itulah takdir Anda di Lauhil Mahfuz. Ya, gitu. Atau kamu ambil yang kedua boleh juga. Berarti itu yang terjadi. Intinya yang tercatat di Lauhil Mahfuz kapan kita tahu kalau itu sudah terjadi. Jadi nggak boleh kita berandai-andai. Oh, andaikan si fulan ya, nggak seperti itu. Pasti dia nggak tabrak mobil. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Itu yang sudah tercatat dalam Mahfuz. Tapi kalau umpama kita mengingatkan sebelum terjadi, itu baru masih sifatnya gaib. Ini fulan mau wafatnya macam mana nih? Nggak tahu kita. Ya, jadi kalau sudah terjadi, makanya seorang Muslim hanya dituntun qadarullah wa masyafa'at. Allah telah menakdirkan, apa yang dikehendaki pasti terjadi. Nggak boleh kita, andaikan tidak seperti itu ya, mungkin tidak ditabrak si fulan. Andaikan dia tidak keluar tidur aja sebentar, mungkin tidak mati dia. Andaikan tidak seperti ini, mungkin tidak seperti ini. Nggak boleh. Kalau sudah itu terjadi. Orang Muslim beriman kepada takdir, kita ucapkan qadarullah. Allah sudah takdir. Tapi kalau umpama belum, masih tahap memilih, ini baru dia sifatnya ikhtiari. Saya mau jadi orang saleh atau mau jadi orang toleh. Jadi orang baik atau jadi orang buruk. Mau saya ke masjid atau saya mau pergi ke ke tempat-tempat yang maksiat. Nah, itu pilihan kita. Nah, kapan itu tahunya terjadi? Setelah Anda lakukan. Oh, saya ternyata Allah takdirkan, alhamdulillah, saya suka masjid, saya suka belajar ilmu, saya bisa berbakti ke orang tua, saya bisa berkumpul dengan orang-orang saleh. Nah, ini takdir kita. Nah, gitu. Paham, Fadhan? Baik, demikian. Semoga bermanfaat bahasan yang pendek ini untuk saya dan kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wasyhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Zaini. Fiikum barak.